Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, yang kita hormati Bapak Kepala Bidang di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Sofyan Hadi MH Mhum. Kepada Allah kita berserah diri atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dengan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini mendapatkan barokah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, setiap minggu pagi, Jumat pagi ini kita senantiasa melaksanakan pengajian agama Islam. Insya Allah dengan selalu mengasah kemampuan kita dan mempelajari agama Islam, disinilah akan hadir suatu rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai acara yang kedua, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irwanto Firsada Ensos. Kepada Ustaz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, semua kita merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam jiwa ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada acara berikutnya, arahan dan pimpinan yang dalam saat ini hadir Kepala Bidang Urusan Agama Islam kepada Bapak Yosef Khairul, dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang sama-sama kita hormati buya kita yang sudah hadir, bahkan duluan hadirnya daripada jamaah. Terima kasih dia. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Haji Edison Mati. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, kemudian Bapak Ibu pejabat fungsional, dan Bapak Ibu ASN Kementerian Agama Kantor Wilayah
Provinsi Sumatera Barat. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kita bersyukur pagi ini kembali kita hadir di Masjid Membaul Ikhlas untuk menambah ilmu kita. Kadang-kadang kita sudah sibuk beraktivitas sehari-hari sehingga perlu dicas ilmuwan terkait ilmu agama kita. Dan kita terima kasih kepada pengurus masjid sudah melaksanakan rutin ini, bisa juga dikatakan sebagai lapor bagi kita dengan diri lapor agama. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon maaf karena kami sampaikan kepada pengurus kalau saya diminta memberikan arahan, saya minta tungguan kepada Ustaz. Karena kalau terakhir nanti kok untuk tarulas lo kaji dia empat. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih pertama kepada Ustaz sudah hadir, kemudian kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat sudah meluangkan waktu. Buat tadi Kak Jilo tujuh mengucapkan Mang baru ibu silakan maju ke depan, nanti kok membludak atau kok ada dua pokoknya membludak luar biasa ajaran kita pada Jumat. Kemudian yang ketiga, sebagai informasi kepada jamaah semuanya, beberapa hari yang lalu pengurus masjid berdiskusi dengan kami, ya, salah satunya terkait masalah pembelian karpet masjid kita ini. Namun terus terang secara pribadi kalau yang mau merdeka yang tahu yang bos menangi hidup sebelah tidak bawa. Jadi makanya kalau mau salat saya harus bawa sajadah dan itu boleh ilmu khusus di kaki sebelah tiga kok atum puannya karena memang mungkin sudah faktor buruk. Jadi rupanya Pak Kakak duluan daripada diskusi dengan masjid, rupanya ibu-ibu kita ini sudah duluan menggalang dana dan sudah terkumpul sejumlah dana untuk mensupport pemberian. Berapa ini? Masya Allah, 9 juta, sudah 9 juta. Jadi ini apresiasi yang luar biasa dan Amboraso beli apa-apa Sabro biasanya yang lagi ibu itu apa-apa. Ibu-ibu itu 9 juta. Kita kenapa jadi 10 juta? Kita genapkan 10 juta. Berarti 1 juta. Oh, Pak. Fakta Pak 1 juta. Ya kalau botol kita mungkin salah ya. Aku langsung sama. Aku sih tahu. Jadi Berarti 5 duit. Oke, jadi memantau ya. Jadi nanti kita sinergisakan saja dengan pengurus masjid, ya tetap ibu-ibu sebagai inisiatornya. Saya rasa bapak-bapak juga bisa digabungkan di situ, tidak usah banyak pintu. Ya. Dan kalau bisa dinegokan dengan tim Kaltim sejuta lagi Kaltim. ya. Kata beli. Tim. Tim. Ya. Tim Kaltim. Harus saja. Ya. Jadi kalau bisa dinegokan dengan dengan pihak Oppo, ya dipasang saja dulu. Nah, nanti barang yang di-store kamu ketua jadi pengurus masjid di kantor Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kamu panggil toko bangunan, hitung berapa sampai siap, nanti setiap infak dan ada kita store.
dan masjidnya langsung kita bisa memanfaatkan untuk beribadah. Namun rasa itu kayaknya ada perlu lagi karena sudah hampir semua menyetujui. Kita sepakat untuk memberi karpet masjid kita ini. Kalau bisa karpetnya awak kalau hijau nanti rancang. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Urais. Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Kepala Bagian Pengusaha yang telah hadir di sini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Selanjutnya kita dengarkan kajian Islam agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Sofyan Hadi MH. Sebelumnya sampaikan kepada jemaah kalau ada rasa-rasa yang ingin dipertanyakan dibicarakan nanti setelah ini kita fokus untuk mendengarkan ini. Demikian kepada Ustaz kita bersama. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad sahibin natika bidad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang hadir Pak Kabak, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini, yang tujuan pokoknya hanyalah untuk pensucian jiwa. Ya, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasabbaha. Yang paling beruntung itu adalah orang yang mensucikan jiwanya. Tazakka, ya. Siapa yang mensucikan jiwa itu caranya zakaras marabbih. Dia berzikir menyebut nama Tuhannya dan belajar menuntut ilmu, mendengarkan ceramah, itu zikir. Itu kenapa orang yang belajar dan mengajar disebut ahluz zikir. Ya, kata Allah di surah Al-Anbiya ayat 7 ya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahlu zikir kalau kamu tidak tahu. Jadi Bapak Ibu datang ke sini dalam rangka fas'alu, dan kita di sini namanya majelis zikir. Orang yang berilmu disebut ahlu zikir, bukan ahlul ilmi, ahlu zikri. Nah, tadi zikir tazakka, ya, cara pensucian jiwa. Karena itu setiap Bapak Ibu duduk di pengajian ini, di majelis zikir ini, maka jiwanya disucikan Allah, dosanya diampuni Allah. Nah, kalau dosa diampuni, maka hatinya akan tenang. Kalau hati tenang, kantuk tibu. Nah, kemampuan takaluk. Jadi orang takaluk mendengar ceramah, itu tandolah bersih jiwanya tuh. Sudah tazakka, dia sudah bersih. Apalagi kok laba karu, itu laba rahasia mana. Menunggu mati, saya tuh mati suruh bolos. Kalau ilmu Bapak Ibu bisa dibaca di mana saja, bisa didengar di mana saja. Sekarang mah mudah kalau akses ilmu. Tapi yang kita butuhkan itu adalah tazakka itu, ya, pensucian jiwa kita lewat zakaras marabbih. Nah, itulah. Kalau Bapak Ibu kan apalagi bapak-bapak ini tukang ceramah semua nih. Ya, tukang kaji semua. Ya, enggak perlu dikasih ceramah juga.
Tapi pensucian jiwa kita perlu semua. Karena semua anak Adam itu para pendosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Nah baiklah Bapak Ibu, seperti biasa ya, sampai 8:30 Ibu ya. Apalagi kecuali kok laba karpet besok bisa sampai jam 9. Tapi kalau lupa karpet lah Pak Kabit tadi dah membana lutut beliau. Jadi sampai 8:30. Gitulah. Kita akan bahas surat An-Naml ya, surat An-Naml surat 27 ayat 15 sampai 44. Panjang nih ayatnya. Tidak selesai pas satu pertemuan ini, nanti kita lanjutkan ya. An-Naml 15 sampai 44. Ini ayat adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba atau Ratu Balkis namanya ya. Tapi di sini disebut ya dia Saba, Ratu Saba saja namanya disebut. Nah jadi cerita ini Bapak Ibu banyak pelajarannya. Karena memang Allah menceritakan cerita-cerita masa lalu itu untuk jadi ibrah namanya. Bapak Ibu kalau baca di akhir surat Yusuf itu di ayat yang ke-111 itu, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, begitu kan? Cerita-cerita masa lalu itu diceritakan Allah untuk jadi ibrah, pelajaran. Dan memang Al-Quran salah satu fungsinya, bahkan fungsi yang pertama itu ya di surat Yunus ayat 57 itu kata Allah apa? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Gitu dah. Al-Quran itu diturunkan yang pertama fungsinya pelajaran. Jadi kalau kita baca cerita dalam Al-Quran jangan untuk hiburan. Karena cerita dalam Al-Quran itu bukan seperti novel cerpen kita, itu ibrahnya yang penting. Apa pelajarannya? Ibrah itu dari kata abar. Abar itu artinya keterhubungan. Makanya jembatan disebut makbarah. Kenapa jembatan disebut makbarah? Karena menghubungkan dua sisi. Cerita disebut ibrah karena menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi lagi di masa sekarang atau masa akan datang. Jadi kalau ibu bapak menghadapi satu masalah, yakinlah sebelum kita sudah ada yang menghadapinya. Kalau ditimpa kita oleh sesuatu yang tidak mengenakkan, yakinlah bukan kita yang pertama, sebelum kita sudah ada yang merasakan itu. Tinggal kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah menimpa umat lalu. Begitu itu. Misalnya diceritakan kisah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dan umatnya, bagaimana susahnya Nabi Nuh berdakwah. 1000 tahun berdakwah, umatku Masya Allah. Diceritakan tuh bagaimana umat Nabi Nuh itu. Ini da'autu qaumi laila wa nahara, dakwah siang malam non-stop 1000 tahun, siang malam. Siang malam. Karena kalau kita ustaz sekarang ada berdakwah siang malam tak satunya lah. Ada berdakwah malam siang tak satunya lah. Nabi Nuh laila wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Kalau saya datang berdakwah, mereka lari tunggang langgang, firar. Firar itu lari seperti melihat kematian. Makanya lari dari mati itu yafirru. Ya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Coba bayangin ibu ya, awak datang pe ceramah, jamaah bubar sadonya. 1000 tahun tu. Ambo kok citu jamaah di situ, ambo lah tibu-tibu ambo boleh mengamuk. Nabi Nuh begitu tuh, 1000 tahun, falam yazidhum du'ai illa firar, lari mereka. Kalau ada yang tak taluk lari, mungkin lutut sakit. Itu tak taluk lari lah. Kan ada begitu tuh, nyo tak mendengar ceramah, aku bukan ingin mendengar ceramah, dia lutut dah sakit. Orang lebih lari, udah taluk tegak lah, tu pasal duduk situ. Apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim, ya, ditutup rapat telinga mereka. Begitulah nasib dakwah Nabi Nuh. Awak berceramah, orang pakai headset sadonya Pak. Dengan musik orang sadonya. Oh ceramah Pak, jamaah pakai headset sadonya.
Ambo kok citu jamaah nak katibu-tibu boleh pe bo. Itu. Mengaceramah citu tu. Begitulah Nabi Nuh sabarnya. Oh, lah dipakai headset dari tutup telinga Nabi Nuh berdakwah aja tadi, ceramah aja tadi. Apalagi wastal sausiyabahum, ditutupnya pula wajahnya dengan pakaian mereka. Nak nyo cadi awak lo. Awak berceramah, nyo main HP sama-sama. Nak? Payah Nabi Nuh Bapak. Awak berceramah, nyo asyik saya main HP Pak. Tu umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Yo. Ya kalau itu Nabi Nuh begitu tuh. Awak ceramahnya pakai headset. Lah pakai headset ngetutup lah mungkonya, ndak maduknya kawak lah. Nah, itu umat Nabi Nuh tuh. Nabi Nuh ndaknya berhenti ceramahnya tarui. Apa yang terjadi? Wa asarru wastakbaru istikbara. Itu tuh. Nyo mau talo sadonyo Pak Ibu. Awak berceramah, nyo mau takarih loh. Sakari awak berceramah, sakari itu nyo mau ta. Di kalau ibu ustaz berceramah mau ta tu umat Nabi Nuh tu. Hanya ibu jadi ustaz ceramahnya mau ta di belakang. Tu umat Nabi Nuh ni masih tinggal. Ya, atau turun Nabi umat Nabi Nuh yang durhaka dulu. Jadi susah. Jadi kalau kita menghadapi jamaah begitu, itu Nabi Nuh sudah pernah ada contoh. Itu ibrah namanya. Hubungkan diri kita dengan yang di sana. Dulu pernah ada orang seperti itu menghadapi masa umat yang seperti itu. Sudah. Belajar dari Nabi Nuh bagaimana cara menghadapinya, bagaimana kita menjalaninya. Diceritakan juga Nabi Lut dan istrinya ada ya. Awak Nabi Saleh, istri pembangkang pahlawan. Oh Nabi kok. Tapi Nabi Lut tidak menceraikan istrinya sampai Allah menghukum istrinya. Jadi kok dapat ibu-ibu suami istri tapi istri itu awak sekalimat mengecek barunya lah 2 jam menjawab. Karena Nabi Lut ada Nabi Lut begitu dulu tuh, istri pembangkang. Awak saleh Nabi. Jadi makanya ibu-ibu jadi salah ustaz. Ada ustaz kan orang rumah perangai tidak selesai lah kan. Percuma ustaz suaminya. Perangai tidak selesai. Ambo istri ambo ibu. Lah gadang dapat di ambo tu mah tak ada ketek di ambo lah tu. Jangan ambo disalahan apa salah tu mah. Tapi ada contoh dulu, ada contoh. Ya Nabi Lut contohnya kalau diuji dengan istri itu contohnya Nabi Lut. Ya. Nabi Lut diuji dengan anak. Kita saleh anak pembangkang durhaka kan anak namanya yang kamu. Lampi mati anakku di lamun ombak dikajai baru tapi anakku ndak mau ikutnya lah. Jadi ibu bapak kalau bersobok anak yang begitu seperti itu mada, tangka, sakit kepala karena Nabi Nuh. Pernah Nabi Nuh diuji juga dengan anak. Ada? Bapak ibu kalau ibu-ibu misalnya kalau dapat ya suami memberang penyerenge. Karena itu ada Asyah namanya istri Firaun. Diceritakan dalam Al-Qur'an tuh. Istri Firaun tuh. Wanita salihah dapat suami Firaun. Firaun suaminya ibu nyotapu, nyosipa, nyolapa, nyopijak, tiap hari. Tapi istri pun hanya berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Quran tu. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, engkau tidak pernah salah kirim suami kepada saya. Ya setiap kekerasan yang diterimanya itu, maka dia meminta bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Itu diabadikan oleh Allah karena ada kalanya ibu diuji dengan suami. Ibu kau dapat suami separuh Firaun, kan serupa Firaun mah doh gini lain nak doh lain. Separampek Firaun lah. Jangan dusi. Jangan ibu menggugat cerai. Jangan. Jangan ibu update status. Jangan. Karena penyakit ibu-ibu zaman kini kok Pak asal cakap jo suaminya langsung update status. Update status tu ibu mempermalukan suami ibu di depan orang banyak tu. Ya. Ibu kan pakaian bagi kami. Ya hunna libasul lakum begitu kan? Ya, kamu pakaian bagi suamimu. Nah, tugas pakaian tu menutupi buruk-buruk. Makanya ibu-ibu kalau suami ibu buruk perangainya jangan diumbar di publik. Jangan diceritakan ke orang, suruhan, simpan, betul tu. Makanya ibu tak pernah membuat orang rumah ibu pergi ceramah ibu.
Beko nyo tanyo di jamaah beko. Le citu Ustaz rumah tuan tu tahu ta ada. Ya Pak. Banyak bapak aja cocok bawa rumah ceramah. Beko nyo tanyo di jamaah beko. Nyo paling tahu jawab Pak. Kok sempotnya buka habis Pak. Ya. Itu makanya tutup. Istri Firaun begitu itu. Jadi bu kau dapat suami seperti itu, tahanlah, sabarlah sampai mati. Kalau ada ibu mati, apa tu mati berikut tu. Selesai urusan kan? Ayah mana ada tu? Kok kasar mana apa tu? Ya, mudah-mudahan beliau kok kasar mana? Padahal hampir tahun 5 tahun tu. Lah 55 kan 5 tahun itu. Kata Nabi baina sitin wa sab'in tu antara 60 sampai 70. Sabarlah 5 tahun kau. Dekat payah mana lah tu. Gitu. Jadi itu cerita, diceritakan Nabi Yusuf dibenci saudara, dibuang saudara. Kadang kita diuji dengan busana. Jadi itu masa lalu diceritakan Allah untuk jadi ibrah, jadi pelajaran. Nah, salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Ini penting untuk Bapak Ibu yang pejabat ini, birokrat, karena terkait dengan kekuasaan di sini nih. Apa-apa ibu yang pejabat sebelum sudah cari toko aja sampai tidak hadir, kok penting untuk pejabat. Yang kabit, ya kan kasih harus hadir kok penting kok. Itu. Karena soal jabatan kok. Soal bagaimana mengatur jabatan, bagaimana jabatan kita harus bertanggungjawabkan nanti. Ini banyak pelajaran di sini nih. Nah, kita akan baca mulai ayat 15 sampai 44. Ini lu mulai ceramah, itu aku mulai masuk dan tadi pengantar baru rumah. Ceramah akan mulai baru rumah. Ya enggak apa-apa, sampai di mana nanti habis waktu kita berhenti, nanti kita lanjut. Nah, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ataina Daud wa Sulaiman ilman. Wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dan keduanya berkata segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas sebahagian besar, atas sebahagian banyak ya. Atas kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini awal mula kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Bapak Ibu, anak Nabi Daud. Ya, anak Nabi Daud. Nabi Daud itu konon ceritanya dia menantu Talut. Talut itu raja yang diutus Allah untuk Bani Israel. Ya, Nabi Daud kemudian menggantikannya setelah dalam sebuah peperangan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut yang ditakuti. Itu ceritanya begitu. Nah, Nabi Daud ini dia raja menggantikan Talut, raja yang sangat dihormati Bani Israel, dan dia juga nabi. Nabi Daud ini Bapak Ibu ya punya istri 100. Oh, terkajut Ibu ya. Zaman dulu boleh aja 100, tak ada masalah. Ya pokoknya taluk saya. Kalau kini ampek ya Pak. Ampek pun ada taluk lah. Jadi anak Nabi Daud itu tidak satu Sulaiman, banyak kan istrinya banyak. Makanya Nabi Daud nanti diuji. Ya, ada 2 orang bersengketa soal kambing. Yang satu punya kambing 199, yang satu punya kambing 1. Yang punya kambing 99 ngotot minta kambing yang 1 ini. Maka kata Nabi Daud, engkau berhak dicambuk ini. Dia punya 1, kau ambil pula. Nah, kalau begitu kata yang punya kambing yang 99, engkau juga layak dicambuk. Kenapa? Engkau sudah punya istri 99, tetap juga engkau ambil 1 tunangan panglimanya. Jadi istri yang ke-100 itu perempuan yang dalam pinangan orang dinikahi oleh Daud. Itu ceritanya. Jadi Nabi itu punya panglima, disuruh perang. Perang panglima. Ini sudah bertunangan nih, mau menikah, perang. Tidak tahu kabar, ini panglima mati atau gimana, ditawan. Pokoknya tidak pulang-pulang. Maka Nabi Daud kemudian menikah dengan perempuan yang statusnya masih dalam pinangan orang. Nah, itu maka sejak itulah Nabi Daud diceritakan puasa ya
setiap hari sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Karena dia merasa bersalah. Dan alasannya salah satunya begitu. Nah, tapi Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Ya, kalau cerita-cerita begitu kan sebagian campuran dengan Israiliyat. Tapi sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah masih boleh. Namanya Mahmud. Ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu Nabi plus Raja. Jadi Nabi dan Raja, Nabi sekaligus Raja hanya dua. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Selainnya Nabi saja. Itu maka diceritakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu membagi waktunya 4. 1/4 untuk mengurus negara, 1/4 untuk menyidangkan orang, karena Raja include hakim, menyidangkan perkara. 1/4 untuk beribadah. Itu makanya Sulaiman dan Daud punya mihrab. 1/4 untuk keluarga. Makanya Nabi Daud ya itu punya mihrab. Itu makanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud disebut ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Dia raja, dia punya kuasa, dia hakim, istri banyak, tapi ibadah tidak pernah berkurang. Awak baru jabatan eselon 3 baru. Ala jarang pergi jamaah ke masjid. Sibuk. Sulaiman rajo. Bahkan Sulaiman itu Ibu diceritakan kerajaannya itu kan dia berdoa tuh, nanti baca di surat Sot 35 itu. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhan, beri saya kerajaan yang tidak akan ada lagi raja yang seperti saya kerajaannya. Dan tidak ada. Makanya kata Nabi, di sorga nanti orang terakhir masuk sorga dari penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka, luas sorga mereka 10 kali wilayah Nabi Sulaiman. Jadi wilayah Nabi Sulaiman itu jadi contoh di sorga. Karena luas. Makanya la yambaghi li ahadin min ba'di. Tidak akan ada lagi satupun raja yang bisa menyamai kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman itu tidak pernah ibadahnya telat. Tidak pernah. Makanya di surat Sad itu, ayat 30-35, diceritakan Nabi Sulaiman pernah sekali terlambat salat asar. Inni ahbabtu hubbal khair. Karena dia memandikan kuda-kuda. Jadi Nabi Sulaiman itu sore memandikan kendaraan mewah. Jadi Sulaiman itu punya koleksi kendaraan. Ada Lamborghini, Ferrari, ada. Raja lah, biasalah orang kaya kan koleksi kendaraan mewah tuh. Karena memandikan kuda, terlambat salat asar. Hatta tawarat bil hijab, hampir terbenam matahari baru dia ingat. Apa yang terjadi ketika dia terlambat salat asar? Masih di waktunya, cuma terlambat sekali itu. Ya, kata Sulaiman, semua kuda bawa sini. Semua kuda saya bawa sini. Apa yang dilakukannya? Fatafika mashan bisuki wal a'naq. Semua kudanya disedekahkan. Disedekahkan. Sekali terlambat salat asar, kalau terlambat karena kuda-kuda mewah, sedekahkan. Semua kuda. Sejak itu Nabi Sulaiman jalan kaki, tidak ada pakai kendaraan lagi. Jadi kalau ada apa-apa terlambat semayang gara-gara memandi noto, sedekahkan noto. Contoh Sulaiman. Ya. Kalau ambil salat gara-gara menyapu rumah, sedekah rumah tuh. Ya, itu Sulaiman begitu. Bacalah di surat Sad nanti itu. Terlambat salat gara-gara jabatan, mundur. Karena Bapak Ibu, itu rahasianya Nabi katakan begini. Kalau ada orang datang subuh berjamaah ke masjid, bakar rumahnya, tidak begitu. Kenapa disuruh bakar rumahnya? Lebih baik dia jadi gelandangan, kehilangan rumah mewah daripada kehilangan ibadahnya. Karena salat sunat 2 rakaat saja melebihi dunia dan isinya. Apalagi salat subuh yang dia luput itu. Ibadah tidak ada bandingnya dengan dunia ini, Ibu. Remeh dunia ini. Itu makanya Sulaiman ketika terlambat salat asar sekali, semua kudanya disedekahkan. Dilepaskan kudanya ini, ambil. Ya. Fatafika mashan bisuk itu, suk itu tali kekangnya dilepaskan, ambillah.
Wal a'na sebagai disembelih makan. Memang begitulah ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Dia raja, kaya, tapi ibadah tidak pernah lalai. Makanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud disebut ni'mal abdu. Itu. Belum seberapa Bapak Ibu sibuk kita dibanding Sulaiman, belum seberapa. Kalau Bapak Ibu menjadi alasan tidak ke masjid itu sibuk, tidak seberapa sibuk kita. Belum sesibuk Nabi Sulaiman. Apa ya kuasa kita, berapa luas kerajaan yang kita punya. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Nah, itulah ya, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud, kata Allah. Nah, di sini kata Allah, walaqad ataina Daud wa Sulaiman ilman, kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ingat Bapak ya, Nabi Sulaiman dikasih kerajaan enggak? Kasih. Dikasih harta enggak? Kasih. Tapi yang dipuji dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman bukan harta, bukan jabatannya, ilmu. Ini perlu Bapak ingat nih. Kenapa? Karena pemberian Allah yang paling besar nilai itu ilmu. Nanti baca di Al-Baqarah 269. Yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi ilmu kepada yang dipilih. Kalau harta semua dikasih, kafir, mukmin dikasih. Ahli maksiat, ahli ibadah dikasih harta. Tapi kalau ilmu tidak, Allah pilih. Dan siapa yang diberi ilmu oleh Allah, dialah yang mendapatkan kebaikan yang paling besar dari Allah. Bukan harta, bukan jabatan. Kebaikan yang paling besar dari Allah itu ilmu. Baku ilmu, Pak Ibu. Karena ilmu ini masalah, Pak Ibu ya. Orang dengan jabatan bisa hina. Bisa hina. Orang dengan harta bisa hina. Tapi dengan ilmu Allah sudah jamin, yarfa'illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah janjikan yarfa, pasti tempatnya tinggi kalau dia dengan ilmu. Nah, bakok dia yang berkursi duduk. Karena menurut Bapak Ibu saya berilmu. Walaupun belum tentu, tapi menurut Bapak Ibu saya berilmu dikasih kursi. Dah begitu? Itu buktinya ilmu itu khairan kasiran, kebaikan yang paling banyak, ilmu. Maka kalau ada pilihan jabatan kah, harta kah, ilmu ambil. Karena Nabi Daud, Sulaiman walaupun diberi jabatan, diberi harta, mereka tidak dipuji dengan jabatan dan harta, dipujinya karena ilmu. Karena jo ilmu kau ibu, masya Allah. Kalau ibu pakai harato, ibu buat harato, ibu ame, ibu banyak-banyak, ibu sasa angok jalan itu. Udah biar orang itu. Banyak orang kemencilok. Kalau apa buat ilmu banyak-banyak, tak mau orang mencilok lah Pak. Wah agian kini tak timur begitu. Dah Pak. Kalau apa membuat harato banyak, dikaja orang. Dah biar orang itu. Ya, dipengkal orang. Kalau buat ilmu, tak ada orang mencilok ilmu lah Pak Ibu. Belum pernah ada orang merampok ilmu. Bahkan awak tiba apa yang bagi-bagi ilmu, mau lari mau bagi. Ya enggak? Karena manusia tidak tahu nilai ilmu, Pak Ibu. Ya. Ilmu itulah yang disebut khairan kasiran. Makanya Nabi Daud, Sulaiman dipuji dengan ilmu. Tapi ada hal yang menarik. Pemberian ilmu ataina. Ata ya. Memberi itu Pak Ibu ada akta. Inna a'taina kal kausar wala saufa yu'tika rabbuka. Nah, kenapa ilmu a'ata bukan a'ta? Ada beda tuh Pak Ibu. Ini sama-sama beragiat itu. Ata memberi, a'ta memberi. Apa bedanya? Ata pemberian yang pasti dihisap. Ata itu pemberiannya pasti dihisap, pasti ditanya, itu ata, dan berat pertanggungjawabannya. Itu makanya harta ata. Coba nanti baca surat Al-Baqarah 247. Itu ketika Talut dikasih tahu jadi raja, ini Bani Israel minta nih ke nabinya, tolong utus kepada kami raja. Maka dikatakan akan datang raja Talut. Kata mereka, oh Talut tidak bisa jadi raja, tidak cocok. Kenapa?
lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberi harta. Harta yu'ta. Kenapa harta yu'ta? Karena harta akan dihisap. Harta akan ditanya. Itu makanya nanti orang kaya, kata Nabi, terlambat masuk surga dari orang miskin 500 tahun. Yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniya binisfiyam wa 500 am. Orang kaya terlambat masuk surga dari orang miskin 500 tahun. Bakal terlambat bukan surganya lebih rendah, terlambat karena dihisap. Harta itu dihisap. Makanya apa-apa yang punya Pajero tukar jo Avanza ni Pak. Bawayo lamun. Kalau Avanza lebih capek Pak. Yang lebih capek motor. Capek. Oleh Pak Uwo capek so. Lo kan kabari buat motor saja Pak. Ambo boto boleh auto murah itu kene yang Pajero Alphard payah besok tu. Ya Pak Tiong besok tu cayo lah kan. Ancak tukar le Pak. Ya karena begitu orang kaya terlambat 500 tahun. Lapasai orang miskin berkencak-kencak di serugo, baru orang kaya tiba cie-cie. Itu tak? Tak rugi tau. Tu. Karena harta akan dihisap, harta ditanya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tak akan beranjak kaki manusia di padang mahsyar kecuali 4 yang harus dia jawab. Yang pertama tu harta, an malihi fi maktasaba wa ila aina anfaqa. Ditanya tu. Itu makanya harta pemberiannya yu'ta wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Karena dihisap. Maka ibu-ibu jangan ibu kira baju ibu, jilbab ibu, tas ibu tak ditanya tu, ibu. Walaupun ibu halal membalinya pakainya bah. Nyok iktasaba ditanya, anfaqa ditanya. Cara dapet ditanya, cara pakai ditanya. Makanya baju yang 2 lemari itu bagi lalai mati berko payah ibu-ibu. Banyak entah baju di rumah tu. Ya. Bagi lalai. Ko tiok ke pasar, tiok ke mall, baju, baralik baju. InsyaAllah. Ya. Alun COD lai. Penyakit ibu-ibu saya itu tu belanja online go pak awak ku yubana masyaallah. Nah, jantungan waktu apa. Ambo termasuk acuk jantung tu. Mulai kata kalau siang paket. Ada cerita pak ya? Rata kaji. Coba. Ada ibu kau. Hanya oleh kamari pak nak ke rumah. Ya kan ke rumah yang beda pak. Kalau siko kan apa dah tahu loh. Suami beliau dah tahu loh. Di rumah. Awak mulai ke duduk ada kan golek paket. Kadang 3 kali sehari pak. Jantung lah mereka pak. Yang membuat kami sasa angok tu ndak paket tu lo membayinya. Itu. Ibu kalau ndak kata paket masalah itu infak bagi. Kalau ditanya pasti ditanya, tak ada cerita indah lah. Itu makanya harta yu'ta ditanya, dihisap. Jabatan itu yu'ta juga. Nanti baca di Ali Imran 26 itu. Tu'til mulka man tasya. Itu toh? Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kenapa jabatan itu tu'ti? Karena jabatan ditanya. Jabatan itu ditanya. Makin besar level jabatannya, makin berat hisapnya. Di antara awak yang hadir kini itu, yang paling kemudian masuk surga Pak Kabak. Satu-satu tanya dulu. Dari mulai security sampai kabit, tanggung jawab beliau. Di atas itu enggak kudian loh Pak Kanwil. Di atas itu enggak kudian Pak Menteri. Yang paling kudian mana Pak Presiden. Lepas saya ada surga Pak Presiden baru cogok-cogok. Itu kok oleh masuk loh mah.
Betul lah berdoro kena aku lah, ya tak? Oh, tak mudah jabatan tu, Ibu. Jangan anggap remeh jabatan tu. Coba nanti baca Al-Haqqah. Al-Haqqah 2829. Ada dua manusia yang berteriak di depan hisab, menyesali dirinya. Siapa pertama yang menyesal di depan hisab? Orang kaya. Apa kata manusia? Ma'aghna anni maliyah. Itu soal hisab tuh. Ya Tuhan, kenapa dulu saya kaya? Kenapa saya kaya dulu? Kenapa tidak miskin saja saya dulu? Susahlah saya dengan kekayaan saya hari ini. Ya. Yang kedua, halaka anni sultaniyah. Ya Tuhan, kenapa dulu saya punya jabatan? Susahlah saya hari ini. Presiden itu Ibu akan mempertanggungjawabkan 270 juta orang. Kalau Pak Kabak lah masih mending lah sekitar ratusan orang. Tapi tetap juga dia dari awak. Apa yang staf bersyukurlah Pak yang staf. Jangan minta-minta lah jabatan diantuk selalu staf boleh. Yo paling aman jadi staf kok Pak. Pareso. Dah ada kita tanya lah. Wah, masuk. Iko security dah. Pegawai bah. Yang honor bah. Yang P3K bah, yang fungsional bah, marah saya. Allah Bapak je naik dekat duit lepak lah tu. Bedo sama. Tapi kalau adil nomor 1 ke surga. Kalau adil. Kan begitu. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Tak begitu hadis Sahih Bukhari. 7 manusia yang pertama diamankan Allah saat orang masih berdiri di padang mahsyar, dia sudah los. Nomor 1 bukan ahli tahajud. Nomor 1 imamun adil, pemimpin, pejabat yang adil. Yang adil contoh Umar bin Khattab. Orang lalu sadonya bergerilya baru mencari orang kelaparan tak. Tuh adil tuh. Contoh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz datang keluarga ke rumah tengah malam ditanya, urusan apa? Keluarga lah Umar, matikan lampu sadonyo. Kau itu minyak kau di balik rakyat kau negara, bisa. Kalau Imam Adil itu apa? Itu seperti Umar bin Khattab. Kalau saya kenyang, saya terakhir. Kalau saya lapar, kalau umat lapar, saya pertama lapar. Jadi pemimpin yang adil tu laboto pegawai sadonyo, baru apa kau boto adil. Lawoto. Siapa lawoto oleh apa le muto le apa le to le. Dah begitu Umar bin Abdul Aziz. Diperiksa tu Baitul Mal. Semua harta bagi-bagi orang miskin. Suatu hari bertumpuk harta di Baitul Mal. Panggil pejabat-pejabat. Kenapa ini harta bisa bertumpuk? Kenapa tidak dibagi? Apa kata mereka? Sudah kami bagi ke semua kaum muslimin wahai Amirul Mukminin. Semua sudah mendapat bagiannya. Semua tidak ada lagi yang perlu disantuni. Satu-satunya yang perlu disantuni engkau. Itu yang adil namanya. Tak dulu wak sanang, lo kemudian sanang. Tapi kalau wak lah punya otor rancak, asetap pakai Honda baru. Tak tahu, tak masuk. Kan begitu, tak begitu. Tak makanya pertama ke surga tu bukan ringan kerajaan tu. Kau ringan mana dulu ke surga? Dek barik tu mah. Kalau adil memimpin. Makanya Umar bin Abdul Aziz begitu, dimatikan lampu minyak negara. Tak mau dia pakai fasilitas negara. Makanya apa-apa yang dapat auto dinas, jangan untuk mantan anak sekolah, apa masalah? Jangan untuk mantan orang rumah ke pasar, apa masalah Pak? Hari Minggu jangan berjalan je auto plat merah tu, masalah Pak? Kalau ingin adil kan tidak mudah tu Pak. Jabatan ditanya, harta ditanya. Nah ilmu tadi Ataina Daud wa Sulaiman ilman. Ataina juga ya. Kenapa? Ilmu diantara yang akan dihisap oleh Allah. Karena kalian lahir dulu la ta'lamuna syai'an. Tak tahu apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
Allah beri kamu sarana untuk cari ilmu, ilmu pemberian dari Allah akan dihisap. Itu makanya 4 yang dihisap itu apa? An umrihi, umurnya, an syababihi, masa mudanya, an malihi, hartanya, an ilmihi, ilmunya. Makin banyak Bapak Ibu mendengar ceramah, makin lama usut hisap saya. Balik Ustaz, ajar dah dalam ceramah Ustaz. Tidak je lah, apa masalah je. Tanya mata, telinga, hati. Tapi ilmu tu dihisap. Jadi jangan Bapak Ibu kira saya duluan ke surga nanti. Tidak. Boleh jadi saya terakhir ke surga. Kenapa? Hisap ilmu. Fima amilah, sudah berapa kau amalkan ilmumu. Makanya jadi orang alim tu tidak mudah pula hisapnya Bapak Ibu. Nah itu rahasianya. Kenapa ilmu ataina. Nah, langsung 9 dibahas itu dulu ah. Alun ayat si alun sudah lepas. Tapi segitulah dulu, nantilah sambung dia. Kalau duduk di lantai lah bedo kan gue gua. Mau jual lah borak selo bagai. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Enggak ya? Ada. Kan ada acara. Ya kena ada cik, satu aja silakan. Kenapa dipilih ilmu? Karena kata Allah ilmu tu khairan kasiran. Karena begini, kenapa ilmu tu yang paling baik? Begini. Ada hadis Nabi ya, hadis Abu Dawud. Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ketika manusia mati, ada amal yang akan abadi sampai hari kiamat menyelamatkan orang. Jadi menyelamatkan dia sampai hari kiamat. 7. Di antara yang 7 tu, nomor 1, man 'allama ilman. Siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Jadi ilmu nomor 1 yang menyelamatkan. Yang mengajarkan ilmu. Jadi Bapak Ibu yang guru, yang dosen kopis ado, yang guru mengaji, Masya Allah, aman kalau mati. Nabi sebut, hadis Abu Dawud, dari Anas bin Malik. Bapak Ibu kalau jadi guru, Masya Allah, menunggu mati saja Pak. Mati, lewat. Ya kan bisa baca mengaji. Model-model kok tahu sebagai ikut amat nunggu mati sih Pak. Mati. Bapak, saya bisa salat kenapa? Guru saya. Saya bisa baca Quran kenapa? Guru saya. Saya bisa berceramah karena siapa? Guru saya. Saya berceramah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Semua guru saya yang sudah mati sekarang bergembira karena saya. Kenapa? Disebabkan saya bersedekah ke mereka dengan ilmu mereka. Makanya tuh sampai hari kiamat multi level. Jadi guru tuh multi level Pak. Makin banyak apa maja orangnya makin banyak kaki biko tuh Pak. Iya. Itu kok banyak maja. Ibu bapak walaupun duduk di kantor misalnya itu aja mengaji sore, malam aja mengaji di masjid, minimal baca ramah lah. Dia tidak satu lah Pak baca ramah. Dia apa-apa tak satu baca ramah rugi. Karena itu mengajar namanya kan Nabi tidak mengatakan ilmu apa. Tak sebanyak apa. Man 'allama ilman, ilmannya nakirah, tunggal pula. Tidak ada dijelaskan ilmu apa. Seberapa banyaknya, ilman satu ilmu cukup. Itu makanya ilmu yang paling nyaman kita punya apa? Itu yang paling menyelamatkan. Makanya Bapak Ibu ajarlah, ini guru-guru mengaji Masya Allah Bapak Ibu. Kan Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Tidak ada yang paling baik manusia sampai ke akhirat kecuali yang mengajarkan Al-Quran. Maka Ibu, Masya Allah, Ibu-ibu kalau walaupun Ibu di kantor, Ibu maja aja lah. Model Bu Eli kok, ale maja kan, maja memandian main bagai ada memandian bayam. Itu ilmu itu Ibu. Ya, Masya Allah tuh, yang begitu-begitu tuh. Minimal Ibu aja anak di rumah. Ulang anak tuh murajaah mengajinya. Ya, memang itulah mengajarkan ilmu itu. Itu makanya ilmu yang paling dikejar. Karena abadi sampai hari kiamat. Man 'allama ilman. Ya. Kalau diajarkan,
Makanya Bapak sesibuk apapun, Bapak Ibu usahakan juga lah mengajar ceramah itu minimal agak sekali sehari atau sekali seminggu, minimal di komplek kita. Ya, kita ajarkan ilmu yang kita punya. Asalnya mengajar apa? Aman. Makanya Bapak yang guru sebenarnya ya ruginya Pak pindah fungsional sebenarnya kayak struktural. Soalnya yang guru tetaplah guru tuh. Ya, walaupun tidak kayu, gaji tidak kadang, tapi insya Allah lah aman lah yang jadi guru tuh. Nah, gitu. Itu makanya ilmu yang paling baik. Karena itu nomor satu. Baru ajaran nahran, baru ghafara bi'ran, baru gharasa nakhlan, baru harato surat itu. Tapi ilmu nomor satu tuh. Karena itu kebaikan yang paling besar. Ya. Makanya ya itu kan pilihan saja Ibu. Ya, pilihan saja. Makanya saya termasuk orang yang tidak mau ditawari jabatan. Karena saya lebih senang begini, ngajar, ngasih ilmu, udah senang, puas. Ya jabatan mungkin ada orang yang ahli di sana. Jangan kasih ke saya. Karena kita ini begini, Ibu, ada konsep dalam Al-Quran. Apa konsepnya? Qad alima kullu unasin masyrabahum. Begitu toh? Semua orang harus mengetahui tempat minumnya mana. Saya tempat minum saya bukan di kantor. Tempat minum saya ya orang-orang, jamaah. Kalau yang di kantor ada pula yang suka minum di sana. Ya minum dari sana. Puaslah di sana dia. Ya lah sudah Pak, model beliau kuah, itu layak kok jadi murid-murid kuah. Beliau punya ilmu banyak tentang Al-Quran. Ajan dia lagi meja aja pena, bingung beliau kerja. Iya Pak, itu kita harus begitu tuh. Semua orang harus mengenali masyrabnya. Kalau beliau kok ikut bagusnya kok di lapangan salah. Tinggal laporan saya ke kantor. Nggak usah absen, nggak usah. Usah. Tunjangan dong. Nggak absen bakaja-kaja teori awak katua bi kerajo ada dua hasilnya. Ancak beliau dari pagi sampai sore mah jauh orang saya. Tinggal laporan saya nya. Itu masyrab namanya itu. Cuman di negara aku birokrasi kok. Sehingga orang-orang yang harus masyrabnya ado baik, tidak dapetnya masyrabnya. Agen kayaknya sesuai tempat minumnya masing-masing. Ada yang suka menulis, agi komputer, agi laptop. Suruh menulis. Bermanfaat. Ketimbangnya agi meja. Nggak jadi kerja orinya loh. Ya sesuai juga masyrab masing-masing. Ambo hobi dari ketek modeko, ambo tidak mau dikasih jabatan. Kenapa? Tidak tentu kerja modeko, lancak modeko ambo. Ya tak? Orang di kantor pun tidak lemah suatu pribadi ambo situ loh. Ambo duduk di kantor tu, kerja tak jalan loh. Manuang saya. Kalau usia saya di kantor tu nya, kerja lain. Yang sesuai dengan masyrabnya. Ya Pak? Yang santi yang mengecek jadi penyuluh. Jadi kantornya yang penyuluh. Itu masyrab namanya tu. Sehingga bermanfaat di luar, di kantor ada gunanya loh. Kalau pasor di kantornya tak berguna situ loh, lagi situ. Nama biar umur biar katuhin nama situ. Betul Pak? Begitulah kaidah Al-Quran. Kad alima kullu unasin masyrabahum. Itu perlu diamalkan itu. Nah itu dulu Pak. Ya. Kau Pak Kabak dia mundur tak Pak Kabak aman dah. Itu mundur Pak Kabak itu dah. Dah ada orang mau menjabat di kantor itu kacau itu Pak. Ya. Tapi ingin aja hisap aduh. Ya. Nah begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Belum selesai acara Bu. Dimohon duduk dulu agak 6 menit. Didengar apa yang disampaikan Ustaz tadi memang belum seberapa kita. Dengan kehadiran kita di sini, Masya Allah, apa yang saya prediksi tadi pagi itu luar biasa. Kecintaan untuk menuntut ilmu pada ya, karena belum ada orang tadi saya susun dulu Pak. Ya. Pak Ustaz tadi bilang orang belum ada tapi sudah disusun orangnya. Rizki
infak yang terkumpul dari sedekah Bapak Ibu semua. Ini kan rezeki panitia Bapak. Ya. Bukan rezeki uncu, tapi rezeki panitia. Karena dengan mendengarkan kajian ini, orang tak takut lagi bersedekah. Saya lihat siapa tahu susu Krisman itu, dari orang itu. Tapi alhamdulillah, panitia Bu Eli tidak sampai di mana. Ya nanti ada list dijalankan oleh ibu yang sampaikan oleh Pak Kabit tadi. Silakan, karena saya paham sekali di antara jemaah tak takut lagi untuk bersedekah karena sedekah itu menjadi kerinduan baginya. Ada. Infak terkumpul pagi ini 410.000 rupiah. Terakhir lama rasonyo gulai ikan, lebih lama dicampur kamu. Kalau kita mau ditinggikan, perbanyaklah menuntut ilmu. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.